Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, dalam rangka menyelesaikan tugas sistem keamanan informasi, di sini saya mengerjakan salah satu lab di Netacad CyberOps Associate, yaitu lab nomor 26.1.7 dengan judul Snort and Firewall Rules. Jadi teman-teman, Snort itu adalah salah satu tools IDS. Nah, IDS itu adalah Intrusion Detection System ya. Jadi itu sebuah tools dalam sebuah jaringan yang digunakan untuk mendeteksi adanya serangan yang masuk ke dalam sistem gitu. Makanya disebut Intrusion Detection System. Ada banyak sebenarnya. Berdasarkan modul itu ada banyak selain Snort ya. Cuma di sini kita gunakan Snort dan juga Firewall Rules atau aturan firewall ya. Sebelum kita mulai, di sini disediakan topologi teman-teman. Ini topologinya tersedia di online ya, makanya internetnya harus terhubung. Di sini kita lihat ada sebuah router teman-teman dengan nama R1. Kita coba perbesar di sini ya, R1. Ini router ini berfungsi sebagai firewall IDS ya. Kemudian di sini ada ISP router yang mana ini terhubung ke public, ke internet ya. Dimana di internet ini ada penyerang ya, attacker, kemudian web server yang digunakan untuk malware, kemudian ada web server lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada demilitarized zone atau zona yang dilindungi oleh IDS ini. Di sini ada internal user dan internal server. Nah, dari sini kita dapat gambaran ya bahwa ini adalah internet di luar dan ini adalah internet lokal gitu. Ini H1 sampai H7 ini ya. H8 ini adalah host di internal, kemudian H9 sampai H11 adalah host di eksternal. Di sini ada 3 objektif. Yang pertama menyiapkan virtual environment. Kita akan menyiapkan ini. Itu mudah teman-teman. Kemudian firewall dan IDS logs. Kita akan mencari tahu logs-nya teman-teman, atau pencatatan event atau kejadian. Selanjutnya kita terminate atau membersihkan di mininet proses. Nah, jadi nanti kita mensimulasikan ini menggunakan mininet teman-teman yang sudah tersedia dari online lab di Cisco. Oke, seperti itu teman-teman. Kita langsung saja ke part 1 di sini. Kita buka CyberOps Workstation-nya ya. Pastikan ininya bridge adapter ya. Oke, kita coba di sini. Settings. Untuk networknya NAT ya. NAT di sini. Ada attached to bridge adapter. Proxy. Oh, kalau kalian menggunakan WiFi, kalian bisa menggunakan NAT. Jadi saya di sini menggunakan NAT. Oke, kita lanjut buka terminal. Nah, ini jalankan ini ya. Configure SDHCP script ini ya, bash. Inilah yang nantinya menjadi mininet atau topologi ini, teman-teman. Jadi kita mengaksesnya secara online gitu. Kita ketik saja atau kita copy paste saja ya di sini. Copy dan kita pastekan di sini, enter. Kita masukkan passwordnya. Kita tunggu. Use ifconfig command to verify Cisco CyberOps Workstation has no IP address. Oke, kita
coba ini kita lihat if config. CyberOps, nah ini ya, dia sudah mendapatkan IP lokal kita teman-teman. Sekarang kita coba untuk lakukan ping ke cisco.com. Ini seperti ini ya, sudah bisa ya, artinya kita sudah terhubung ke internet. Dan untuk topologinya kita sudah selesai teman-teman, kita sudah membuat topologi dengan cara seperti itu saja. Anda environment sana ya, online yang saja perintah tadi masuk file dan lain. Kita lanjut ke part kedua. Di sini firewall and IDS digunakan untuk deploy partially automated. Jadi gua yang bagian dulu kan nyetaknya. Ini kan ada 3 nih. Ya. Ini firewall digunakan untuk membandingkan paket header ya. Ini terang-terang saja. Kemudian di sini matching komponen. Kemudian ada action komponen. Kita langsung masuk ke step pertama saja teman-teman. Real time IDS log monitoring. Kita akan monitoring IDS secara real time. Kita masukkan ini di sini. Kita akan melakukan start mininet ya. Bersihkan dulu sudo. Nah, tadi kan kita sudah menjalankan script itu ya, yang di atas itu tadi. Nah, kita tinggal jalankan saja mininetnya. CyberOps extended topo novfw.py. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Enter. Ini akan menjalankan mininet, yang mana mininet itu adalah bentuk dari topologi yang tadi di atas itu. Ya, di sini kan dia mengkonfigur host R1 dan lain-lain sampai H11 ini ya. Oke, kita sudah masuk di user mininet. Kita sudah di environment mininet ya, dengan tandanya ada seperti ini. Selanjutnya kita akan masuk ke R1 nih. Kita masuk ke shell-nya ya, ke CLI-nya dari R1 atau interface-nya dari R1 dengan cara ketik extern R1. Nah, ini artinya kita ya baca ya, node R1. Kita sudah masuk ke sini, teman-teman. Kita sudah masuk ke ini. R1 ini ya. Ini adalah shell-nya. Itu kemudian ada pertanyaan. R1 shell open terminal Windows with black and text with background. What user log into shell? What user is logged into that shell? Ya, ini berarti kita sudah login karena ada tanda ininya ya. Node R1 as super user. Indikatornya ya ini. Kita sudah di root. Kita ada di sininya node R1 sebagai super user atau user paling utama, root ya. Kita mungkin di sini bisa jawab yes. Tandanya adalah node R1 as super user. Seperti ini teman-teman. Oke, kemudian dari R1 shell jalankan Linux based SSH snort ya. Kita akan jalankan snortnya teman-teman di R1 karena R1 ini adalah router utama ya yang terdapat IDS gitu. Kita jalankan saja di sini lab support file script start snort. Kita enter ya, dia akan menjalankan.
Kita tunggu. Ini terminal ini teman-teman, ini nantinya dibiarkan saja karena dia akan terus berjalan di background gitu. Oke, ini sudah berjalan ya. IDS di node R1 atau di router R1 sudah berjalan ya. Kemudian kita kembali ke mininet teman-teman, kembali ke mininet, ke sini ya. Ini kita minimize. Nah, kita kembali ke sini, kita masuk ke shell di host 5 H5. Kita masuk ke H5, kemudian kita masuk ke extern, kita minimize dulu H10. Nah, kita masuk ke dua shell sekaligus nih, H5 dan H10. Oke, nanti kita lihat skenario seperti apa. H10 akan mensimulasikan server di internet yang menghosting malware. Oke, jadi H10 ini teman-teman, di sini H10 itu akan digunakan seolah-olah itu sebagai server di internet yang mengandung malware gitu. Ya, kita ke H10 nih, kita jalankan ini. Lab support file script mal. Nah, ini kurang lebih kita akan menjalankan malicious server start ya. Nah, kita ini kan hanya simulasi ya teman-teman, jadi aman saja. Oke, ini H10 sudah menjalankan ini teman-teman, sudah berfungsi sebagai server malware gitu. Di H10 gunakan netstat. Kita ketik saja netstat tumpa untuk memastikan bahwa protokolnya adalah TCP ya. Di sini TCP. Kemudian dia listennya ke port 666. Oke. Kemudian web server yang digunakan adalah Nginx. Di sini Nginx. Oke, ini sudah berjalan ya. Kita abaikan saja angka-angka ini karena ini adalah PID teman-teman, atau proses ID. Itu bisa berbeda-beda setiap user ya. Oke, kita lanjut di R1 terminal Windows. Ini akan berjalan ya. Di R1 tadi open another terminal R1. Oke, kita buka lagi di sini R1-nya di terminal yang lain ya. Kita buka. You may also want to arrange terminal Windows. Nah, ini dia belum ada ini teman-teman, belum ada record ya. Ini R1 kan IDS, dia belum record apapun gitu. Kita gunakan ini ya, tail minf varlock snort alert. Nah, ini karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan ya teman-teman. Ini ada timestampnya. Tadi tanggal 24 jam 10, sekitar jam 10-an UTC. Ini sekarang jam 7, berarti ini sekitar jam 3 atau jam 4 sore tadi. Sudah ada. Artinya di R1 ini IDS-nya sudah berjalan dan sudah menjalankan alert atau peringatan teman-teman. Ya, because no alert you were recorded. However, if you have run this lab before, old alert entries may be shown. Ya. Jika kamu sudah pernah menjalankan, maka alert yang lama itu akan tampil gitu. Dari H5, nah H5 itu kan tadi kita lihat di sini teman-teman. H5 itu adalah demilitarized server, ya. Oke, jadi seolah-olah gini teman-teman. Ini kan IDS nih, firewall ya, router. Ini H10 malware. Nah, si H5 ini seolah-olah dia ingin mendownload file dari H10 ini teman-teman. Kan dia harus melalui R1 ini kan. Nah, nanti apa yang akan terjadi kita lihat. Kita tadi sampai di sini, kita ke H5 teman-teman.
H5 tadi. Oke, ini H5 ya, Note H5. Pastikan kalian baca ini ya teman-teman, supaya tidak keliru. Kalian ingin mendownload ya, download file malware nih. Ya, ini adalah script untuk mendownload file malware 165.202.133 listen to port 666 dengan nama file w32 nimda.amm.exe. Nah, ini seolah-olah si server di internal ini, H5 ini, ingin mendownload ini dari IP sekian ya, dengan nama file ini executable ya. Kita lihat di sini. Ya, ini kan IP-nya dia berasal dari sini teman-teman. Oke. Dari sini. Ini satu network ya dengan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita di sini enter saja. Oke. Save ya. File ini sudah tersimpan. Ada 4 nih, karena saya sebelumnya sudah melakukan 4 kali gitu ya. Ada pertanyaan. Port apa yang digunakan ketika berkomunikasi dengan malware web server? Apa indikatornya? Ya, jelas. Ini ya. Ini adalah IP-nya dibatasi dengan titik 2. Ini artinya listen to, atau dia merujuk ke port ini 666. Nanti kita bisa tulis di sini port 666. Apa indikatornya? Indikatornya adalah ini. Dia bisa terkoneksi antara IP ini. Sebentar, saya pahami dulu what is port. Ya, indikatornya karena di sini tampil gitu ya, teman-teman. Karena di sini tampil, dan di kita ini sebelumnya kita juga tulis ini ya melalui port 666. Seperti itu. Was the file completely download? Apakah filenya terdownload? Yes. Ya. Karena di sini ada save ya, tersimpan. Did IDS generate any alerts to the file download? Bagaimana cara melihat apakah IDS ini mengenerate alerts atau peringatan ke file yang di-download? Kita bisa kembali ke R1 teman-teman. Sebentar. Kita lihat timestamp-nya teman-teman. Tanggal 24 bulan 4 pukul 12.24 UTC ya. Ya, ini jam 7 malam di Indonesia. Menit ke 24. Tadi saya sudah mendownload kan file itunya tadi, file malware-nya. Nah, ini. Oke. 12.24.32. Dan di R1 ada peringatan pukul segitu. Malicious server hit. Oke. Jadi sini jawabannya di yes, jawabannya. Yes. Artinya IDS di R1 sudah berfungsi. Tapi apakah itu dia hanya mendeteksi atau memberi peringatan, belum memblok gitu. Di snort ini nanti kita bisa lakukan itu, teman-teman. Kita lanjut di sini ya. As the malicious virus transiting R1, nah IDS not able to inspect its payload. Nah, ini muncul ya seperti ini, pesan seperti ini. Timestamp-nya berbeda, tergantung kalian mengerjakannya atau melakukannya di pukul berapa dan tanggal berapa. Ada pertanyaan berdasarkan peringatan tampil di atas, apakah apa saja IP yang digunakan dari source dan juga destination digunakan untuk transaksi. Oke. Jadi source-nya kita di sini
source IP adalah ini teman-teman, 209.165.200.235. Kenapa ini sebagai destinasi? Karena di sini ada tanda ini, yang mana berarti ini source menuju ke destinasinya ini. Seperti itu teman-teman. Source IP-nya ini kita tulis 209.165.200.235. Kemudian untuk destinasinya adalah itu yang ini ya, 209.165.202.133. Based on, berdasarkan peringatan yang tampil, port yang digunakan. Oke, berarti port dari sini. Source portnya adalah 4428. Oke. Kemudian untuk destinasi portnya adalah 666. Oke, seperti ini. Berdasarkan peringatan yang tampil, di mana, kapan itu download ya, link kapan ya di downloadnya gitu. Ini ada timestampnya, kita tulis saja 4 April, sorry 4 jamnya 12 menit 24 detik 32 UTC. Ini detik ya, detik. Based on alert sound, what was the message recorded by IDS? Pesan apa yang direkam oleh IDS? Nah, di sini kan ada pesannya teman-teman. Malicious server hit. Gitu. Jadi pesan yang tampil adalah malicious server hit. Oke. Kita lanjut on H5. Use TCP dump. Oke, kita kembali ke H5 teman-teman. Di sini H5 di sini ya. Nah, kita akan menggunakan TCP dump. TCP dump itu digunakan untuk mengcapture teman-teman. Capture ya. Ini ada tools I H5. Jadi kita akan coba jelaskan ETH 0 B nimda download pcap. Oke, seperti ini ya. Kita enter saja. Ini adalah PID. Ini bisa berbeda setiap laptop. Command di atas itu menginstruksikan TCP dump untuk mengcapture paket di interface ini H5 Ethernet 0. Ya, TCP dump I interface H5. Kemudian mengsave-nya W ini dengan nama nimda download pcap. Oke, seperti itu teman-teman. Your PID will most likely. Press enter a few times begin. Oke, kita tunggu ini teman-teman. Usable was notice indicator process. Oke, kita enter ya. Oke, jadi tadi tuh kita menjalankan ini, dia akan jalan di background teman-teman. Ini dengan PID sekian. Nah, setelah kita enter dia akan keluar dari ini, cuma dia tetap berjalan di background. Ini tetap berjalan ya. Kemudian TCP dump-nya ini mengcapture paket. Nah, kita sekarang coba nih balik ke H5 lagi.
di H5 ini kita download lagi nih yang tadi ini ya, kita ulangi sambil mengcapture ini ya di background gitu. Oke, kita download lagi ini. Oke, bisa. Sekarang stop the capture. Kita akan stop TCP dump-nya nih teman-teman, dengan cara bukan FG ini ya. Nah, ini untuk menampilkan ini, FG itu untuk menampilkan background menuju foreground gitu. Kita Ctrl C aja. Nah, jadi selama kita tadi menjalankan ini teman-teman, TCP dump ini, sampai saya mengklik Ctrl C tadi itu, ada 58 paket yang diterima dan terfilter oleh TCP dump. Seperti itu teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut di H5 lagi, masih di H5. Kita akan lihat nih file apa saja yang ada. ls-l. Oke. Nah, di sini ada banyak ya. Directory mungkin memiliki banyak campuran file ya. Tapi kamu akan melihat file ini, nimda.pcap. Nimda.pcap. Ini ya. Kita tadi sudah menyimpan hasil TCP dump atau capture itu di dalam sini, pcap. Muncul pertanyaan, bagaimana pcap file itu berguna untuk security analysis? Jadi gini teman-teman, pcap itu adalah sebuah format data dari capture atau hasil capture sebuah interface gitu teman-teman. Apakah bisa digunakan untuk security analysis? Tentu saja jawabannya bisa. Sini yes. Oke, kenapa bisa? Kita coba cek. Kita akan jalankan Wireshark. Nah, untuk membuka pcap ini teman-teman, kita harus menjalankan Wireshark ya. Nah, Wiresharknya jangan lupa di H5 ya. Kita jalankan Wireshark, kita tunggu sebentar. Oke. Analysis pcap file will be performed in another lab. Oh ya, ini akan dipraktekkan di lab lain, cuma di sini saya coba kasih tunjuk sedikit guys. Di sini kita coba file open. Kita buka yang nimda.pcap ini. Oke, kita open. Nah, dia berisikan hasil capture. Apakah benar 58? Nah, ada 58 paket ya, seperti yang tadi. Nah, ini kan nanti dari hasil ini teman-teman bisa dianalisis oleh teknisi cyber security. Entah dia dari sini, ya ada analyze, ada banyak nih filter-filternya, kemudian ada statistik di sini, ya banyak cara digunakan untuk melakukan analisis dari file pcap tersebut. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi ini bisa ya jawabannya yes. Oke, ini kita terminate saja Wireshark-nya. Kita lanjut tuning firewall rules based on IDS-LRF. Nah, setelah kita sudah bisa mengetahui IDS-nya ini berjalan dan sudah bisa mengcapture, kita tinggal buat firewalls-nya teman-teman. Kita tune ya firewall-nya supaya si router satu ini ya is not only running an IDS but also very popular database called IP tables. Disinilah kita akan memblok traffic ya ke malicious server yang sudah teridentifikasi di step sebelumnya dengan mengedit rules ya. Kalau kalian pernah belajar mikrotik, ada itu namanya rules untuk firewall ya. Kita cukup masukkan IP-nya saja nanti teman-teman, nanti bisa dia memblok semua koneksi dari IP tersebut gitu. Oke, kita ke mainnet lagi teman-teman. Kita jalankan extern R1 yang lainnya. Nah, di sini kita lihat rules-nya, IP tables. IP tables -l -v. Oke, di sini
Kalau kalian ingat di mikrotik teman-teman, itu ada chain input, chain forward ya. Itu teman-teman. Ini juga ini sebenarnya sama, hanya dalam bentuk CLI-nya ya, command line-nya. Oke. Each chain can have its own set. Nah, ini bisa diatur nih. Inputnya mau ininya apa gitu ya, bisa teman-teman. Ada pertanyaan, what chain are currently used by R1? Di sini karena belum disetting teman-teman, belum disetting itu, maka belum ada chain yang digunakan. Jawabannya adalah belum ada, atau ya belum ada ya, belum ada chain yang digunakan. Seperti itu teman-teman. Nah, barulah kita akan setting IP table di bagian forward, karena dia berurusan dengan dia akan memblok dari internal ke eksternal, maka chain yang digunakan adalah forward ya. Kita bisa kopas saja ini. Oh, nggak bisa ya. Oke, kita ketik saja IP tables dash i besar forward dash p TCP dash d, ini destinasinya ya, destinasinya 209, karena kita sudah tahu tuh tadi destinasi kita malicious servernya itu yang mana. Nah, kan sudah tahu, kita tinggal masukkan saja 133 dash dash destination port 666 dash c drop. Nah, drop ini actionnya ya teman-teman, kalau kalian ingat di mikrotik gitu ya. Jadi gini, IP tables dengan chain forward dengan protokol TCP, destinasinya adalah IP sekian, port sekian, actionnya drop. Jadi ketika ada koneksi yang terdeteksi seperti ini, maka dia akan melakukan action drop gitu teman-teman, atau diputuskan langsung koneksinya. Kita enter. Nah, kita cek lagi di sini IP tables ini. Nah, sudah ada nih pengaturannya. Forward ya, untuk destination ini akan melakukan drop di TCP dengan port 6666. Kita lanjut. Nah, ini ya. Oke, kita kembali ke H5 nih teman-teman. Kita coba lagi. Nah, ini kan posisinya sekarang sudah ada rules firewall ya. Tadi sudah ada IDS, cuma belum ada firewall. Sekarang kita sudah ada firewall. Akan seperti apa jadinya jika kita mendownload nih? Sorry. Mana tadi dia? Oke. Tidak nge-lag ya. Kita tunggu saja. R1, H10. Nah, ini H5. Kita coba download lagi nih. Ini tadi mana ya? Ini ya, komennya. Widget sekian, kita download. Nah, dari situ tadi sudah kelihatan. Ketika kita tadi download nih teman-teman, widget ini ya, dia langsung connected. Responsnya 200, oke. Sedangkan saat kita sudah membuat firewall, dia akan stuck di sini teman-teman. Bahkan mungkin akan request timeout. Kita tunggu saja sebentar. Ya, ini kita tunggu pun sudah tidak bisa ya, karena sudah kita atur firewallnya. Ya, ini kan dia akan retrying terus. Dia akan coba lagi, kemudian akan retry lagi. Ya, ini per 2 menit ya sepertinya ya. Oke. Ini untuk membatalkan ini kita tinggal Ctrl C, tapi kita ini sudah pasti tidak bisa ya teman-teman.
sudah pasti tidak bisa. Oke, kita berhentikan saja, Ctrl C. Oke, berarti di sini firewallnya sudah sukses teman-teman, karena kita sudah tidak bisa lagi mengakses malicious web server di internet dengan IP sekian, dengan port sekian. Muncul pertanyaan, apakah download berhasil kali ini? Jelaskan. Oke. Tidak berhasil. Oke, jelaskannya saya jelaskan saja. Kenapa teman-teman tidak berhasil? Karena kita tadi sudah melakukan setting di R1. Ini ya, kita sudah melakukan IP tables dengan chain forward. Ini ya, IP sekian dengan port sekian. Jika ada koneksi forward bolak-balik ya antara yang melewati router itu R1, dia akan drop atau diputuskan, tidak bisa melakukan koneksi, kurang lebih seperti itu. Oke, kemudian what would be more aggressive but also valid approach? Apa yang bisa dilakukan yang lebih agresif tapi pendekatan yang lebih valid ketika memblok offending server yang menyerang gitu ya. Oke, mungkin di sini saya akan jawab. Ada namanya IPS teman-teman, intrusion. Ini versi saya teman-teman, kalian bisa cari jawabannya sendiri. Kalau tadi itu mendeteksi teman-teman, IDS ya, intrusion detection system. Kalau ini prevent, artinya mencegah. Itu lebih pendekatan yang lebih valid gitu kan, untuk memblok server yang menyerang gitu. Gitu teman-teman. Jadi menurut saya jawabannya mungkin kalian bisa berbeda, tapi bisa ikut saya. Tapi kalau kalian punya jawaban lain, silakan kalian tunjukkan jawaban kalian dan mari kita bisa berdiskusi bersama. Oke, kita sudah selesai nih. Kita terminate dan clear miniset proses. Oke, kita sudah selesai kan tadi. Kita clear saja ini. Kita berarti quit ya. Keluar dari environment mininet. Kita stop. Otomatis keluar semua kan tadi. Tuh, tab baik R1, H5, H10 ya. Oke, selesai. Untuk membersihkan ininya ya, apanya, clean proses yang tadi kita sudah lakukan, kita bersihkan supaya lebih aman dan lebih enteng gitu ya. Kita ketik ini saja. Oke, dia proses removing, clean up complete. Oke, baik, terima kasih teman-teman atas berikut tadi adalah video saya tentang lab nomor 26.1.7 yang mana kita menggunakan sort dan juga mengatur firewall rules. Kita sudah berhasil memblokade dari web server ini menuju ke H5 dengan IDS di R1 dan firewall rules di R1 juga. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kekurangan. Selebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.